Oke, selamat malam brother. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini atas permintaan teman saya akan membahas perbedaan antara bos dan leader. Oke, kurang lebih ada 8-an ya. Meski antara bos dan leader itu sama-sama menjadi orang utama ya atau seorang pemimpin, mereka berdua mempunyai karakter yang sangat bertolak belakang. Untuk bos itu biasanya orang yang mendominasi suatu perkumpulan ya atau suatu perusahaan. Dia lebih mementingkan pada hasil daripada proses. Sedangkan leader itu berorientasi pada proses untuk mendidik seorang pemimpin yang baru atau sosok yang membimbing dan memberi pedoman untuk bekerja lebih baik ya. Dan itulah yang dinamakan leader. Pengertian secara bos dan leader ya. Yang pertama adalah bos. Dalam bahasa Belanda itu bos, yang artinya seorang majikan yang ingin dilayani atau berorientasi pada hasilnya saja. Dan leader berasal dari bahasa Inggris klasik yaitu leaden yang artinya pembuka jalan ya, atau dia biasanya ikut terlibat dalam suatu pembuka jalan untuk karyawannya, entah itu terjun langsung atau support secara moral dan lain-lain. Yang kedua, bos akan fokus pada hasil, kalau untuk leadernya pada proses ya. Untuk definisinya, bos lebih mementingkan hasil dan keuntungan, dan semua itu dilihat dari angka ya, produktivitas suatu seorang karyawan ya, dari angkanya saja, dan prosesnya biasanya tidak dilihat. Itu namanya bos. Produktivitas atau pencapaian dari harian, mingguan atau bulanan itu yang dilihat, baik angka ya teman-teman. Bila mana bos itu melihat karyawannya secara target harian, mingguan, bulanan tidak tercapai, dia merasa posisinya bisa terancam ya, karena posisinya sangat banyak diincar oleh level-level setingkat atau bawahnya. Sedangkan untuk leader itu berfokus pada tujuan utama untuk tim dan untuk mencetak seorang pemimpin untuk jangka panjang ya biasanya kalau leader itu. Menurut seorang leader, karyawan sukses itu bukan dari angkanya ya, tapi bagaimana dia dari 0 menjadi ke 100. Jadi intinya dia mau belajar lebih keras lagi untuk membuktikan dia bisa berubah menjadi lebih baik, dan itu untuk jangka panjang ya. Jadi itu salah satu kepuasan seorang leader bila mana kita mendidik karyawan atau anak buah kita bisa menjadi lebih baik secara grafik dan lain-lain. Bos itu memerintah ya, sedangkan leader memotivasi. Jadi dikarenakan dia merasa jabatannya tinggi, dia setelah mendowngrade suatu target atau suatu dari manajemen, dia nanti tinggal menyampaikan ke bawahnya dan mensupervisi. Makanya biasanya bos itu menyampaikan, habis itu downgrade target, habis itu mensupervisi atau mengevaluasi. Dia tidak terlibat langsung dalam proyek itu atau yang dilakukan anak buahnya. Sedangkan untuk leader, dia lebih memotivasi karyawannya yang mungkin belum baik. Dia ikut terjun langsung ke lapangan, lebih banyak mendengar intinya seorang leader itu. Dia lebih banyak ikut terlibat, dia memimpin secara langsung dan memberikan contoh secara langsung kepada para karyawannya. Jadi intinya seorang leader itu terlibat langsung ya, bukan cuma menyuruh dan mengevaluasi. Dan yang keempat, bos itu menakuti, sedangkan leader mensemangati ya guys. Jadi biasanya bos itu karena merasa terancam ataupun merasa jabatannya tinggi, dia hanya downgrade target. Nanti kalau nggak target bisa di layoff atau terminate seperti inilah. Sedangkan untuk leader itu ketika melihat karyawan di bawah atau lagi nilainya turun atau lagi terpuruk, dia berusaha mensemangati, dia bedah data, nanti dianalisa yang mana yang harus diperbaiki, dia
membagikan jalan keluar ya untuk karyawannya guys. Oke, dan yang kelima, bos lebih banyak mengambil dan memutuskan kebijakannya sendiri, sedangkan leader banyak mendengar. Maksudnya banyak mendengar itu dia banyak mendengar dari bawahnya masukan, jadi dia nanti berpikir, menganalisa dan memberikan keputusan, tidak langsung ngasih keputusan. Itulah perbedaannya ya antara bos dan leader dari segi keputusan guys. Yang keenam, bos ingin selalu memimpin, sedangkan leader menciptakan seorang calon pemimpin baru. Jadi untuk seorang bos, karena merasa jabatannya tinggi tadi, dia mengatur dan mendekatkan seseorang karena merasa jabatannya tinggi, jadi harus bisa mengatur dan mengendalikan orang dengan jabatan tadi, sehingga dia seakan-akan menghalangi seorang karyawan untuk mencapai jabatan yang selanjutnya, atau gak ingin tersaingi lah ibaratnya guys. Dan berbeda dengan leader ya, leader biasanya memotivasi, menyemangati karyawannya atau bawahannya untuk menjadi calon pemimpin yang baru ya guys. Jadi nanti kalau anak buahnya sukses naik level, nah itu bisa dijadikan panutan untuk generasi selanjutnya. Itulah leader. Dan yang ketujuh, bos menggunakan wewenang, sedangkan leader menggunakan pengaruh ya guys. Jadi untuk definisinya, seorang bos akan menggunakan wewenang atau pengaruh untuk mengatur target, downgrade target, dan seakan-akan nanti dia jadinya yang ditakuti. Dengan segala perintahnya harus kita jalankan. Jadi bekerja itu seakan-akan karena terpaksa ya guys, karyawannya atau bawahannya. Beda dengan leader, itu sangat bertolak belakang, karena leader menggunakan kemampuannya, dia bisa menginfluencer ya karyawan-karyawan atau bawahannya menjadi sosok positif yang disegani, memberi contoh secara langsung ya guys. Jadi itulah leader. Oke, yang terakhir, yang kedelapan, seorang bos itu biasanya ingin mendapatkan profit ya, tapi tidak memikirkan visi. Definisinya, bos itu ingin mendapatkan profit sebanyak-banyaknya ya, entah itu secara finansial. Intinya itu dengan dia memimpin, dia mendapatkan profit sebanyak-banyaknya, entah itu mencapai target atau challenge dari atasannya lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sedangkan untuk leader lebih mementingkan visi ya, gimana caranya memajukan perusahaan untuk jangka panjang ya, untuk ke depan. Dia lebih mengutamakan visinya daripada profit untuk dia pribadi. Inti dari semua yang saya sampaikan itu cuma pandangan saya. Jadi mungkin ada perbedaan dari teman-teman, silahkan, ada yang mau kirim masukan silahkan. Jadi intinya itu, kalau kalian menjadi leader di suatu perusahaan atau bos, ingat jangan semena-mena dan tujuan kamu apa. Jadi kalau saran saya, apa yang ditanam itu pun yang akan dipetik. Kalau Anda menanam bagus dan anak buah Anda sukses di suatu hari nanti, kelak kalian akan yang dikenang dan pasti diucap ke anak buahnya. Itu pesan saya. Salam CMU Nusantara, tetap saling berbagi dalam kebaikan.